Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Kim 96. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan cara membuat CV ya teman-teman. CV ini sangat dibutuhkan ya teman-teman untuk melamar pekerjaan. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Ini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2019 ya teman-teman. Setelah itu kita rubah jenis hurufnya terlebih dahulu menjadi Times New Roman. Ukurannya ke 12 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan kita kasih garis bawah dan kita tebalkan, lalu enter. Kita hilangkan dulu garis bawah dan tebalnya. Lalu di sini kita menuliskan informasi pribadi ya teman-teman. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan negara ya teman-teman. Di informasi pribadi di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, serta negara ya teman-teman. Oke, kita tuliskan namanya. Lalu tempat tanggal lahir. Kita ratakan dulu tanda titik duanya, lalu kita isi namanya. Kita misalkan namanya Mr. Kim ya teman-teman. Tanggal lahirnya misalkan Korea. Setelah selesai penulisan informasi pribadi, kita lanjut ke latar belakang pendidikan ya teman-teman. Pertama kita rubah terlebih dahulu biar rapi. Lalu ke kita latar belakang pendidikan. Lalu di bawahnya kita tuliskan pendidikan terakhir. Lalu di bawahnya kita tuliskan jurusan atau program studi ya teman-teman. Jika ijazahnya SMK atau SMA, tulisnya jurusan aja ya teman-teman. Jika ijazahnya D3 atau S1, kita menuliskannya dengan program studi. Oke, kita pendidikan terakhirnya kita tulis misalkan
Dan di pendidikan terakhir kita tulis periode kuliahnya ya teman-teman sampai lulus, misalkan jika sudah, kita lanjut ke penulisan peran utama karir ya teman-teman. Di peran utama karir ini kita menjelaskan yaitu pengalaman serta motivasi ingin bekerja ya teman-teman. Di sini kita menjelaskan yaitu dari pengalaman ketiga tersebut ya teman-teman, dimulai dari staf gizi, menjaga kualitas produk, mengatur teamwork, serta paham QC 7 tools dan pengadministrasiannya ya teman-teman. Nah, ini bisa disusun dengan sesuai pengalaman ya teman-teman. Oke, jika sudah langsung kita enter, lalu kita masuk ke kompetensi inti. Kita tulis kompetensi intinya. Di sini kita tulis misalkan
Jika sudah diisi kompetensi intinya, lanjut kita ke pengalaman kerja ya teman-teman. Kita enter dulu, kita tulis pengalaman kerja, lalu enter. Kita tulis di bagiannya dulu ya teman-teman. Misalkan di sini pengalaman kerjanya ada 3 ya teman-teman. Jadi kita urutkan yang paling terakhir bekerja ya teman-teman. Misalkan kita pernah bekerja di staff quality control, staff QC. Nah, misalkan di PT Maju Bersama. Lalu kita kasih lokasi kerjanya teman-teman, misalkan di Bekasi. Lalu di bawahnya kita kasih periodenya ya teman-teman. Misalkan periodenya dari Mei Mei 2022 sampai dengan Mei 2023. Lalu di sini kita menjelaskan deskripsi pekerjaannya ya teman-teman, sebagai staf quality control di PT Maju Bersama. Kita tulis misalkan jika sudah, kita lanjut misalkan ke pengalaman yang kedua ya teman-teman. Misalkan pengalaman keduanya leader quality, sama ya teman-teman. Kita tulis dulu bagiannya. Lalu kita tulis periodenya, misalkan Maret ya teman-teman. Lalu kita tuliskan job text-nya teman-teman. Nah, kita ambil contoh ini aja ya teman-teman. Nah, jadi job text-nya itu sesuai kita bekerja ya teman-teman. Jadi sesuai tanggung jawab sebagai leader quality control di PT sini ya teman-teman. Ini kita ambil contoh aja. Oke, jika sudah semua pengalaman kerjanya ditulis di sini,
Maka selanjutnya yaitu kita menuliskan kemampuan ya teman-teman. Lalu kita jabarkan ya teman-teman, kemampuannya kita bisa apa. Misalkan kita menuliskan bisa Microsoft Office ya teman-teman. Alat ukur, kaliper misalkan, atau sigmat. Terus misalkan paham QC 7 tool, atau misalkan paham QC QA management, atau keahlian ISO ya teman-teman. Kita bisa juga nuliskan di sini misalkan ISO 14000. Lalu misalkan kita bisa forklift, kita tuliskan di sini juga. Di kemampuan ini adalah sebagai nilai plus ya teman-teman. Misalkan bisa las hardboard. Lalu jika sudah semua, kita lanjut ke menuliskan pengalaman organisasi ya teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki pengalaman organisasi, tidak apa-apa. Misalkan selama bekerja pernah menjadi ketua serikat atau apa, kita tuliskan di sini teman-teman. Lalu kita tuliskan periodenya ya teman-teman. Lalu di sini kita deskripsikan tugas dan tanggung jawabnya ya teman-teman. Sini sesuai pengalaman organisasinya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke hobi ya teman-teman. Kita tuliskan hobinya. Kita misalkan hobinya mendengarkan musik. Sepak bola, membaca buku, traveling. Oke, jika sudah semua, kita bisa langsung desain dulu ya teman-teman di sini. Yang pertama kita atur dulu ininya, kita gedein. Lalu ini kita tarik. Ini juga kita tebalkan. Enter aja biar rapi. Jika sudah semua, lanjut kita masukkan fotonya ya teman-teman. Kebetulan ini saya sudah siapkan.
Kita masukkan fotonya ya teman-teman. Kita rapikan dulu fotonya, ukurannya, lalu kita taruh di sini ya teman-teman. Jika pengen dibandingkan, kita bisa dibandingkan. Jika sudah, lanjut kita mengisikan alamat ya teman-teman. Nah, di sini kita menuliskan alamat. Alamat tinggal, misalkan di Perum Mutiara City. Desanya kita sebutkan, misalkan desa Kulian. Kecamatan juga kita sebutkan. Ini kita misalkan ambil contoh aja ya teman-teman. Lalu enter, kita masukkan alamat email ya teman-teman. Kita masukkan misalkan lalu kita masukkan nomor HP atau nomor WA ya teman-teman. Ini kita misalkan ngarang aja ya teman-teman nomornya. Jika sudah, kita rapikan dulu ya teman-teman. Ini kita taruh di tengah, ini juga taruh tengah. Oke, CV ini sudah jadi ya teman-teman. Di sini menampilkan informasi pribadi, latar belakang pendidikan, peran utama karir, kompetensi inti, pengalaman kerja, kemampuan, pengalaman organisasi, hobi. Lalu kita lanjut ke masukkan data-data dokumen pentingnya ya teman-teman, kayak misalkan KTP dan lain-lain. Kita masukkan, kita susun di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah semua. Masukkan, kita susun. Ini juga kita susun. Ini juga kita susun. Oke, kita susun satu-satu. Nah, jangan lupa di sini kita tuliskan lampiran. Lalu kita susun dulu KTP, SIM, lalu NPWP. Jika di sini ada SIM A juga kita bisa masukkan. Lalu ini sudah selesai. Lanjut kita masukkan ijazah ya teman-teman. Lalu kita lanjut masukkan dokumen lainnya. Misalkan ada transkrip, kita bisa masukkan transkrip. Ini kebetulan saya nggak masukin transkrip. Ini ada praklaring,
kita masukkan, kita atur dulu pak larinya. Sepak clearing sudah dilampirkan, tergantung ya teman-teman. Misalkan teman-teman ada sertifikat, tinggal kita lampirkan juga sertifikat atau pendukung lainnya. Jika sudah semua, langsung di save ya teman-teman, di save. Lalu kita tuliskan namanya ya teman-teman, misalkan CV Mr. Kim, lalu save. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita save untuk file PDF-nya juga. Kita save untuk PDF-nya. Ini kita rubah ke PDF, lalu save. Nah ini teman-teman, CV-nya sudah jadi. CV ini simple ya teman-teman, tapi insya Allah cepat tembus ya teman-teman. Nah untuk CV ininya, kita misalkan mau ukurannya biar lebih kecil, kita bisa dikompres ya teman-teman. Banyak kok teman-teman alat untuk kompres PDF biar lebih kecil ukurannya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, like serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.